Kita coba ke masih bagian Indonesia Timur, ada Bang Helman. Oke, Ya, Bang Helman siap. mungkin bisa dipersilakan bagaimana, Bang Helman dari Gorontalo ya? Ya, Gorontalo Oke, tepatnya. Gorontalo ini juga ikonik untuk Islam ya, dia punya pola Iya. tersendiri. Oke, silakan Bang Helman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi, kalau masuk pada tema-tema agama, tentu memang ini sesuatu yang sampai hari ini tidak selesai, tetapi yang ingin kita potret di diskusi hari ini terkait dengan bagaimana respon masyarakat terhadap kondisi pandemi saat ini. Oleh sebab itu, saya hanya menggambarkan apa yang terjadi di sekitar saya saat ini, yang tentu saja bisa berbeda dengan apa yang dialami teman-teman sekalian di tempat lain, bahkan di luar negeri. Yang saya lihat apa yang terjadi di sekitar, terutama di Gorontalo, kemudian saya sekarang di Buwol, itu sekitar 300 km dari Gorontalo, tempatnya istri. Keberagamaan memang kalau tadi disampaikan sangat dipengaruhi budaya, ya itu satu catatan, tapi kalau saya melihat keberagamaan masyarakat yang ada di sekitar saya itu masih pada konteks yang sifatnya komunal, belum pada konteks bagaimana secara individu itu benar-benar memahami, menghayati dan mempraktekkan praktek-praktek beragama. Apa yang saya ingin garis bawahi, misalnya mengapa masih saja ada misalnya yang ngotot mau sholat tarawih, itu ada gejala bahwa ternyata karena memang nggak bisa sholat di rumah, karena tidak ada yang bisa jadi imam misalnya. Ini hal-hal yang terlihat sangat sangat tidak bisa kita katakan sebagai ketidakpahaman, tetapi ya itulah kondisi atau realita yang terjadi di sekitar kita, bahwa memang karena keberagamaannya sifatnya komunal, maka atau harus ada yang jadi imam di masjid dan itu menjadi kebiasaan, sehingga tarwi itu ya harus bersama-sama dengan yang selama ini bersama mereka. Itu yang terjadi. Kemudian yang kedua, oleh sebab itu akhirnya mereka mengatakan bukan melawan, tetapi dianggap itu adalah bagian dari upaya tetap menjaga nilai-nilai dari Ramadan, nilai-nilai dari Islam, dan seterusnya. Padahal seperti tadi sudah disinggung oleh abang kita dari NTB bahwa ada himbauan, ada fatwa, dan seterusnya, tapi itu tidak atau sama sekali tidak menyeluruh didengarkan dan kemudian diindahkan. Dan yang saya katakan tadi bahwa itu terjadi pada masyarakat yang saya amati selama ini, untuk urusan kewajiban individual, katakanlah sholat, itu sebenarnya keteteran saat bulan-bulan bukan Ramadan. Tetapi ketika Ramadan itu mereka sangat katakanlah cinta masjid, kemudian sangat peduli terhadap agama, terutama ketika ada himbauan, dan itu yang terjadi. Kemudian yang poin berikut, memang kalau kaitannya dengan COVID di sini, mungkin teman-teman sudah tahu salah satu klaster terbesar penyebaran di Indonesia itu di Makassar, ada terjadi di Goa, dan itu sampai juga di wilayah di Gorontalo, kasus pertamanya juga dari sana, dan juga di wilayah Buol seperti itu. Dan resistensi yang terjadi bahkan sampai pada fitnah, misalnya kalau nanti ditemukan kasus positif maka akan dapat Pemda itu dapat bayaran 300 juta dari pemerintah pusat dan seterusnya. Sampai isu-isu seperti itu di sirkulasi dan kemudian ditanamkan. Bahkan ada yang aneh juga di salah satu tempat, salah satu kepala puskesmasnya tidak mau di rapid test misalnya. Itu adalah gejala-gejala yang terjadi, dan
itu oleh karena sudah ada kelompok keagamaan mereka, atau bisa saya katakan saja jamaah tabligh yang sudah menjadi jamaah atau sudah menjadi kumpulan oleh sang kepala puskesmas tersebut. Nah, itu yang terjadi. Jadi itu fakta-fakta yang saya amati dan kemudian yang terjadi yang berada di sekitar kami. Di Gorontalo sendiri juga tidak semuanya patuh terhadap anjuran untuk tetap di rumah. Masih ada yang sholat di masjid meskipun sudah PSBB. Nah, itu faktanya Oke. saya melihat ada satu itu. Jadi bahwa keberagaman kita mungkin yang nanti dari Amerika dan dari luar Indonesia bisa memberi bandingan, di Indonesia nampaknya atau di sekitar saya nampaknya masih sangat sifatnya harus ada satu komunitas yang mendukung itu dan belum sifatnya individual. Artinya belum setiap individu atau setiap kepala rumah tangga misalnya bisa sholat dengan baik, bahkan bisa menjadi imam sholat tarawih. Itu hal-hal yang paling elementer tetapi menjadi salah satu pemicu yang saya lihat sehingga mereka tidak kemudian mengindahkan untuk sholat di rumah. Itu Oke. poin yang bisa saya garis bawahi terkait realita atau fakta-fakta di sekitar yang saya amati. Oke. Terima kasih Mas Bang Oke, Surya. makasih Bang Saya Helman. kembalikan. Oke.